Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di kaki bukit yang hijau, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Desa Sembala. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat yang oleh penduduk disebut hutan Alas Tirta. Tidak sembarang orang berani memasuki hutan itu. Sejak zaman nenek moyang, Alas Tirta dianggap sebagai tempat suci, penuh misteri dan dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Hutan itu terkenal karena keberadaan harimau putih, makhluk besar dengan bulu seputih salju dan mata seperti cahaya bintang. Penduduk percaya bahwa harimau putih adalah jelmaan seorang putri cantik yang diturunkan oleh dewa untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa harimau itu bisa menjadi pembawa bencana jika dihina atau dilanggar wilayah kekuasaannya. Setiap tahun, warga desa melakukan ritual persembahan kecil di pinggir hutan untuk menunjukkan penghormatan mereka. Nasi tumpeng, bunga melati, dan dupa dibakar dengan khusyuk. Kita harus menjaga hubungan baik dengan penjaga hutan. Begitu kata Pak Wijaya, tetua desa yang dihormati karena pengetahuannya tentang adat dan sejarah lokal. Namun, tidak semua orang percaya pada cerita-cerita itu. Ada yang menganggapnya sebagai mitos kuno yang tidak relevan lagi, terutama para pemburu yang sering masuk ke hutan untuk mencari hewan buruan. Salah satunya adalah Pak Arya, seorang pemburu yang keras kepala dan ayah dari Laras, gadis remaja berusia 17 tahun. Laras adalah gadis pemberani dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia sering membantu ayahnya mengurus hasil buruan, seperti membersihkan daging rusa atau mempersiapkan jerat. Meski begitu, Laras memiliki hubungan yang rumit dengan ayahnya. Ia menghormati ayahnya sebagai sosok pekerja keras, tetapi ia tidak sepenuhnya setuju dengan cara ayahnya yang sering masuk ke hutan tanpa memedulikan kepercayaan lokal. Laras tumbuh besar mendengar cerita-cerita mistis dari Pak Wijaya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar mitos dalam kisah harimau putih. Namun, Laras tidak pernah melihat harimau itu sendiri. Baginya, cerita itu hanyalah dongeng indah yang membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang hutan. Suatu hari, saat Laras sedang membantu ayahnya menyiapkan perlengkapan berburu, ia bertanya, "Ayah, apa ayah pernah melihat harimau putih itu?" Pak Arya hanya tertawa kecil. "Tidak ada harimau putih. Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Hutan adalah tempat yang nyata, Laras. Kalau kau tahu caranya, kau bisa memanfaatkannya." Namun, jauh di dalam hatinya, Laras merasakan ada sesuatu yang salah. Ia ingat bagaimana Pak Wijaya selalu berkata, "Jangan pernah meremehkan penghuni hutan. Nak, apa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada." Pada suatu malam yang dingin, Pak Arya memutuskan untuk masuk ke hutan sendirian. Ia mendengar kabar bahwa rusa-rusa mulai bermunculan di dekat mata air di tengah Alas Tirta. Laras sebenarnya ingin ikut, tetapi ayahnya melarang. "Ini bukan untuk anak perempuan," kata Pak Arya tegas. Malam itu terasa berbeda. Angin berhembus kencang, dan suara burung hantu terdengar seperti peringatan. Laras tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Keesokan paginya, Pak Arya kembali ke rumah dengan tubuh penuh luka. Bajunya robek, dan darah mengalir dari lengannya. Laras terkejut dan segera membantunya masuk ke dalam rumah. "Apa yang terjadi, Ayah?" tanyanya panik. Pak Arya hanya bisa bergumam, Aku melihatnya." "Melihat apa?" desak Laras. "Harimau putih," kata Pak Arya dengan suara lemah sebelum pingsan. Berita tentang Pak Arya yang terluka menyebar dengan cepat di desa. Warga berkumpul di rumah Laras untuk melihat keadaannya. Pak Wijaya datang dan melihat luka-luka di tubuh Pak Arya. "Ini bukan luka biasa," katanya sambil mengamati bekas cakaran di lengan Pak Arya. "Ini peringatan." Laras bingung. "Peringatan apa, Pak?" Pak Wijaya menjelaskan bahwa harimau putih biasanya tidak menyerang manusia kecuali wilayahnya dilanggar. "Ayahmu pasti masuk ke tempat yang tidak seharusnya," katanya. Beberapa warga mulai panik.
Mereka khawatir bahwa insiden ini adalah tanda bahwa penjaga hutan marah. Beberapa orang bahkan menyarankan untuk mengadakan ritual tambahan agar harimau putih tidak membalas dendam. Namun, ada juga yang merasa ini hanya kecelakaan biasa. Laras merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Wijaya. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di hutan. Di malam hari, saat semua orang tertidur, Laras duduk di samping ayahnya yang masih belum sadar sepenuhnya. Ia memandang wajah ayahnya yang terlihat lelah, dan mulai berpikir tentang segala cerita yang pernah ia dengar tentang harimau putih. "Apa kau benar-benar ada?" bisik Laras sambil melihat ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban. Meskipun itu berarti melanggar aturan yang selama ini ia patuhi. Dengan tekad yang kuat, Laras memutuskan bahwa esok hari ia akan masuk ke alas Tirta sendirian, mencari jejak harimau putih, dan mengungkap kebenaran di balik luka-luka ayahnya. Malam itu, setelah Laras memutuskan untuk pergi ke hutan, ia tertidur di samping ayahnya. Namun, tidurnya tidak nyenyak. Ia bermimpi berada di tengah hutan yang dipenuhi kabut tebal. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di bawah pohon besar. Perempuan itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya memancarkan sinar keperakan. Laras mencoba mendekat, tetapi langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Saat ia semakin dekat, perempuan itu perlahan berubah menjadi seekor harimau putih besar dengan tatapan yang sama. Harimau itu tidak tampak mengancam, tetapi kehadirannya membuat Laras merasakan keheningan yang dalam. Tiba-tiba, suara dentuman keras membangunkan Laras dari tidurnya. Ia terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Apa itu tadi? Pikirnya. Ia merasa mimpi itu bukan kebetulan, ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengannya. Keesokan paginya, Laras menemui Pak Wijaya untuk mencari tahu lebih dalam tentang harimau putih. Pak Wijaya sedang duduk di beranda rumahnya, menggenggam segelas kopi hangat. "Pak Wijaya," kata Laras, "apa benar harimau putih itu ada?" Pak Wijaya tersenyum kecil. Matanya menatap hutan yang terlihat dari kejauhan. "Apa yang kau lihat tidak selalu nyata, tetapi apa yang kau rasakan seringkali lebih benar," jawabnya. Laras mengerutkan kening. "Itu maksudnya apa, Pak?" Pak Wijaya melanjutkan, "Harimau putih bukan sekadar binatang. Ia adalah penjaga harmoni. Jika ada yang mengganggu keseimbangan, ia akan muncul untuk memperingatkan. Tapi jika kau mendekatinya dengan niat baik, kau akan melihat kebenaran." Laras semakin penasaran. "Ayahku bilang ia melihat harimau putih sebelum pingsan. Apa artinya itu?" Pak Wijaya menarik napas panjang. "Itu berarti dia telah melangkah terlalu jauh. Tapi hanya kau yang bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Setelah berbicara dengan Pak Wijaya, Laras memutuskan untuk masuk ke hutan pagi itu. Ia membawa bekal sederhana dan pisau kecil sebagai perlindungan. Udara pagi terasa segar, tetapi langkah Laras penuh kewaspadaan. Setiap suara gemerisik dedaunan membuatnya berhenti dan memandang sekeliling. Di tengah perjalanan, Laras merasa seperti sedang diawasi. Ia melihat jejak kaki besar di tanah, lebih besar dari harimau biasa. Ia berlutut, memegang jejak itu dengan tangan gemetar. "Ini pasti harimau putih," gumamnya pelan. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Justru rasa penasaran mengalahkan segalanya. Setelah berjalan cukup jauh, Laras menemukan sebuah mata air yang tersembunyi di tengah hutan. Airnya begitu jernih, memantulkan cahaya matahari yang menembus pepohonan. Di sekitar mata air, terdapat bunga-bunga putih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketika Laras mendekat untuk mencuci tangannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekitar mata air begitu tenang, seolah-olah tempat itu dilindungi oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Ia merasa seperti berada di tempat yang suci. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari balik semak-semak. Laras berhenti bergerak, napasnya tertahan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Laras mencoba mengintip ke arah suara itu. Sekilas, ia melihat bayangan putih yang bergerak di antara pepohonan. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi ia yakin itu bukan manusia. "Apa itu harimau putih?" pikirnya. Ia mengumpulkan keberaniannya dan memanggil, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban.
Hanya suara burung dan angin yang berhembus pelan. Tapi ia merasa ada yang memperhatikan setiap gerakannya. Bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Laras dalam kebingungan. Namun, ia merasa bahwa dirinya tidak sedang dalam bahaya. Sebaliknya, ia merasa seperti sedang diuji, seperti ada yang ingin tahu apakah ia layak berada di tempat itu. Saat matahari mulai condong ke barat, Laras memutuskan untuk kembali ke desa. Perjalanannya di hutan pagi itu penuh misteri, tetapi ia tidak mendapatkan jawaban yang ia cari. Saat ia tiba di rumah, Pak Wijaya sudah menunggunya di depan. "Kau sudah melihat sesuatu, bukan?" tanya Pak Wijaya. Laras mengangguk pelan. "Aku melihat bayangan, jejak, dan aku merasakan sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa artinya." Pak Wijaya tersenyum samar. "Itu artinya kau sudah mulai diterima oleh penjaga hutan. Kau hanya perlu bersabar. Jawaban akan datang pada waktunya." Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang ia alami di hutan. Di satu sisi, ia ingin tahu lebih banyak tentang harimau putih dan apa yang terjadi pada ayahnya. Di sisi lain, ia merasa takut bahwa ia mungkin melangkah terlalu jauh dan menghadapi bahaya yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, satu hal yang ia yakini adalah bahwa ia tidak bisa berpaling sekarang. Ia merasa terhubung dengan hutan, dengan harimau putih, dan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. "Aku harus menemukan kebenaran," bisiknya pada dirinya sendiri sebelum akhirnya terlelap. Hari itu, Laras memutuskan untuk kembali ke hutan. Pikirannya masih penuh tanda tanya sejak ia melihat bayangan putih di balik semak-semak. Ayahnya kini sudah mulai pulih, tetapi ia tidak ingin menceritakan apa yang ia alami di hutan. Baginya, ini adalah sesuatu yang harus ia pecahkan sendiri. Ia membawa bekal lebih banyak dan sebatang tongkat kayu yang diukir Pak Wijaya untuk melindunginya. Sebelum berangkat, Pak Wijaya memperingatkannya, "Jangan hanya gunakan mata untuk melihat, Laras. Gunakan juga hatimu." Ketika Laras kembali ke mata air tersembunyi yang ia temukan sebelumnya, suasananya terasa berbeda. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan suara-suara alam seperti lenyap. Ia menyadari bahwa tempat itu seolah menunggu kedatangannya. Saat Laras duduk di dekat mata air, ia mendengar suara langkah kaki dari arah yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, ia tidak merasa takut, tetapi penasaran. Perlahan, dari balik kabut, muncul seorang gadis cantik dengan rambut panjang yang tergerai seperti aliran sungai. Gadis itu mengenakan pakaian putih yang tampak seperti menyatu dengan alam. "Apa yang kau cari di sini?" tanya gadis itu dengan suara lembut, tetapi tegas. Laras tertegun. "Aku mencari jawaban," jawabnya jujur. Gadis itu mengangguk pelan, seolah mengerti. "Jawaban tidak selalu datang dalam bentuk yang kau harapkan." Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Ayla. Namun, ia tidak menjelaskan apa yang ia lakukan di tengah hutan. Laras, yang merasa ada sesuatu yang aneh pada Ayla, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Apa kau tahu tentang harimau putih yang menjaga hutan ini?" tanyanya. Ayla tersenyum samar. "Harimau putih adalah penjaga. Ia tidak akan menyakitimu kecuali kau mengganggu keseimbangan alam." Namun, ia tidak memberikan jawaban yang jelas tentang dirinya sendiri, meninggalkan Laras dalam kebingungan. Setelah pertemuan dengan Ayla, Laras kembali ke desa dengan perasaan bercampur aduk. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di malam hari, ia mendengar suara auman harimau yang menggema dari arah hutan. Auman itu terdengar seperti panggilan, bukan ancaman. Laras keluar dari rumahnya dan berdiri di halaman, memandangi hutan yang gelap. Ia merasa seperti sedang diawasi, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Angin dingin berhembus, membawa aroma bunga melati yang samar. Ia memutuskan untuk tidak mengabaikan tanda-tanda ini dan berjanji untuk kembali ke hutan keesokan harinya. Laras kembali ke mata air untuk menemui Ayla, tetapi kali ini suasananya lebih sunyi daripada biasanya. Ayla muncul seperti sebelumnya, tetapi Laras mulai memperhatikan sesuatu yang aneh pada gadis itu. Ayla selalu muncul tiba-tiba, dan setiap kali ia ada, tidak ada hewan yang mendekat, seolah-olah mereka takut. "Ayla," kata Laras, "kau sepertinya tahu banyak tentang harimau putih. Apa kau mengenalnya?" Ayla menatap Laras dengan mata tajam. "Aku tahu lebih banyak tentang hutan ini daripada yang kau kira,"
Laras. Tapi tidak semua rahasia harus kau ketahui. Laras tidak menyerah. Tapi aku harus tahu. Ayahku terluka parah karena harimau putih. Aku harus tahu mengapa itu terjadi. Ayla terdiam sejenak sebelum menjawab, mungkin ayahmu melanggar sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Kata-kata itu membuat Laras semakin yakin bahwa Ayla menyembunyikan sesuatu. Di perjalanan pulang dari hutan, Laras melihat sesuatu yang mengejutkan. Di kejauhan, di antara pepohonan, ia melihat seekor harimau putih berdiri dengan gagahnya. Harimau itu menatapnya, tetapi tidak bergerak. Mata harimau itu begitu dalam, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Laras merasa terpaku. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari harimau itu. Namun, dalam sekejap, harimau itu berlari dan menghilang di balik pepohonan. Apa itu nyata? Gumam Laras. Ia merasa seperti baru saja bertemu dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Beberapa hari kemudian, Laras kembali ke hutan untuk bertemu Ayla sekali lagi. Kali ini, ia tidak ingin jawaban samar. Ia ingin kebenaran. Ayla, aku tahu kau tahu sesuatu tentang harimau putih. Kau harus memberitahuku, desaknya. Ayla awalnya menghindari pertanyaan itu, tetapi akhirnya ia menyerah. Baiklah, Laras. Aku akan memberitahumu, tetapi kau harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Laras mengangguk. Aku janji. Ayla menjelaskan bahwa ia bukan manusia biasa. Ia adalah jelmaan harimau putih, penjaga hutan yang telah ada sejak dahulu kala. Ia diberi tugas untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi hutan dari manusia yang serakah. Ayahmu melanggar aturan dengan berburu di tempat yang dilarang. Aku tidak punya pilihan selain memperingatkannya, kata Ayla. Laras terkejut, tetapi semuanya mulai masuk akal. Ia mengerti sekarang mengapa Ayla selalu muncul di tempat yang sama, dan mengapa ia selalu dikelilingi oleh aura misterius. Setelah mengetahui kebenaran, Laras merasa bingung. Ia tidak tahu harus berpihak kepada siapa. Di satu sisi, ia ingin melindungi Ayla dan hutan, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan keluarganya, terutama ayahnya yang telah mengajarkannya banyak hal tentang bertahan hidup. Laras mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Apakah benar manusia memiliki hak untuk mengambil apa saja dari alam? Apakah benar bahwa hutan hanya sekadar sumber daya? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantuinya setiap malam. Ketegangan semakin meningkat ketika penduduk desa mulai mendengar tentang keberadaan harimau putih. Beberapa orang, terutama para pemburu, mulai merencanakan untuk menangkap atau memburu harimau itu. Kita tidak bisa membiarkan makhluk itu membahayakan kita, kata salah satu pemburu. Laras merasa takut. Ia tahu bahwa Ayla tidak akan menyerang tanpa alasan, tetapi ia juga tahu bahwa para pemburu tidak akan peduli dengan itu. Mereka hanya melihat harimau putih sebagai ancaman. Laras mencoba berbicara kepada Pak Wijaya untuk menghentikan rencana itu, tetapi bahkan Pak Wijaya pun tidak bisa melawan keputusan mayoritas. Kau harus berhati-hati, Laras. Jangan sampai dirimu terjebak di tengah konflik ini, kata Pak Wijaya. Setelah beberapa hari berlalu, warga desa mulai memperhatikan perubahan sikap Laras. Ia sering pergi ke hutan sendirian, sesuatu yang dianggap tidak biasa. Beberapa warga mulai mencurigai bahwa Laras mungkin memiliki hubungan dengan harimau putih yang dianggap membawa bahaya bagi desa. Laras sering ke hutan belakangan ini, bisik salah satu warga kepada Pak Wijaya. Apa dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui? Pak Wijaya mencoba meredakan kecemasan mereka. Laras hanya gadis yang penasaran. Jangan terlalu cepat menuduhnya, katanya. Namun, dalam hati, Pak Wijaya khawatir jika kecurigaan ini terus berkembang, warga mungkin akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Laras, yang mendengar desas-desus itu, merasa tertekan. Ia tahu bahwa jika ia terus bertemu Ayla, warga mungkin akan menganggapnya sebagai ancaman. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan Ayla sendirian dalam situasi seperti ini. Suatu malam, Laras mendengar kabar bahwa beberapa pemburu telah berkumpul dan berencana untuk memasuki hutan keesokan paginya. Mereka membawa senjata tajam dan jebakan untuk menangkap harimau putih. Kita harus melindungi desa kita, kata Pak Arya dengan nada tegas, memimpin kelompok itu. Laras merasa ketakutan. Ia tahu bahwa jika mereka berhasil menemukan Ayla, itu bisa berakhir buruk.
Ia mencoba berbicara kepada ayahnya. Ayah, tolong jangan lakukan ini. Harimau putih itu tidak ingin menyakiti kita, pintanya. Pak Arya menatap Laras dengan mata keras. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Harimau itu sudah melukaiku, dan aku tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi pada orang lain. Laras ingin menjelaskan bahwa luka itu adalah peringatan, bukan serangan, tetapi ia tahu ayahnya terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Pagi-pagi sekali, sebelum para pemburu bergerak, Laras berlari ke hutan untuk mencari Ayla. Ia harus memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Ketika ia sampai di mata air, Ayla sudah menunggunya, seolah-olah ia tahu Laras akan datang. Mereka akan datang untuk menangkapmu, kata Laras dengan napas terengah-engah. Kau harus pergi dari sini. Ayla menatap Laras dengan tenang. Aku tidak bisa meninggalkan hutan ini. Ini adalah rumahku, dan aku tidak akan lari dari tanggung jawabku sebagai penjaga. Tapi mereka bersenjata. Mereka tidak akan peduli siapa kau sebenarnya, desak Laras. Namun, Ayla tetap pada pendiriannya. Aku tidak takut pada manusia, Laras. Tapi aku khawatir apa yang akan terjadi pada hutan ini jika aku tidak di sini. Sebelum Laras kembali ke desa, Ayla memberinya sesuatu. Sebuah bunga melati yang tampak biasa, tetapi memiliki aroma yang sangat menenangkan. Bawa ini bersamamu, kata Ayla. Jika kau berada dalam bahaya, ini akan melindungimu. Laras menerima bunga itu dengan ragu. Apa ini semacam jimat? Ayla tersenyum samar. Anggap saja ini pengingat bahwa alam selalu bersama mereka yang melindunginya. Laras merasa sedikit lega, tetapi ia masih khawatir. Ia tahu bahwa konflik antara Ayla dan para pemburu tidak bisa dihindari, dan ia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghentikan hal itu. Ketika para pemburu mulai memasuki hutan, Laras mengamati mereka dari kejauhan. Mereka bergerak dengan hati-hati, mengikuti jejak yang mereka yakini milik harimau putih. Suasana tegang, dan suara alam tampak menghilang seiring dengan langkah mereka yang penuh niat buruk. Pak Arya memimpin kelompok itu dengan penuh keyakinan, tetapi di dalam hatinya, ia masih teringat akan pertemuannya dengan harimau putih. Ada rasa takut yang ia coba sembunyikan, tetapi ia tidak akan mundur. Laras mengikuti mereka dari kejauhan, mencoba mencari cara untuk menghentikan mereka tanpa menarik perhatian. Ia tahu bahwa jika mereka menemukannya, ia bisa berada dalam bahaya. Di tengah perjalanan, salah satu jebakan yang dipasang oleh pemburu tiba-tiba aktif, tetapi bukan harimau putih yang terperangkap, melainkan seekor rusa besar. Ketika pemburu mencoba mendekati rusa itu, seekor harimau biasa muncul dari balik semak-semak dan menyerang mereka untuk melindungi rusa tersebut. Kekacauan pun terjadi. Para pemburu mencoba melawan, tetapi harimau itu terlalu cepat dan kuat. Laras, yang melihat semuanya dari jauh, merasa bahwa ini adalah peringatan lain dari hutan. Ia harus menghentikan mereka sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ketika akhirnya para pemburu berhasil melarikan diri dari harimau biasa itu, mereka bersiap untuk melanjutkan pencarian mereka. Namun, Laras muncul dan berdiri di hadapan mereka. Hentikan ini. Jangan lanjutkan lagi, teriaknya. Pak Arya tampak terkejut melihat putrinya di sana. Laras, apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat untukmu. Tidak, ayah. Ini bukan tempat untuk kita. Hutan ini bukan milik kita. Kita tidak punya hak untuk mengambil semuanya sesuka hati, jawab Laras dengan tegas. Para pemburu tampak ragu, tetapi Pak Arya tetap bersikeras. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Harimau itu adalah ancaman. Harimau itu tidak menyerang tanpa alasan. Kau sendiri yang melanggar wilayahnya, kata Laras dengan suara yang penuh emosi. Saat ketegangan mencapai puncaknya, angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa aroma bunga melati yang sangat kuat. Dari kejauhan, suara auman harimau putih terdengar, begitu menggema dan menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Para pemburu berhenti di tempat mereka berdiri. Beberapa dari mereka merasa gentar, seperti mendapat peringatan dari alam. Pak Arya terlihat bimbang, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Laras memegang bunga melati yang diberikan Ayla, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengar ini, ayah. Hutan sudah memperingatkan kita. Jangan lanjutkan lagi. Pak Arya akhirnya menurunkan senjatanya. Baiklah,
katanya dengan suara berat. Kita akan pergi. Tapi ini bukan akhir dari semuanya. Malam itu, hutan terasa lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menutupi bulan, dan hanya suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin yang mengisi keheningan. Laras, yang tidak bisa tidur, memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia tahu bahwa konflik ini belum selesai. Ketika ia sampai di mata air, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Seekor harimau putih besar berdiri di tepi air, menatap pantulan dirinya. Kilauan matanya seperti bintang yang berpendar di malam gelap. Laras tidak bergerak, takut membuat harimau itu lari atau menyerang. Namun, harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Sebaliknya, ia perlahan mendekati Laras. Saat harimau itu melangkah ke arahnya, ia berubah, perlahan tubuhnya memendek, bulu-bulunya menghilang, dan wujudnya menjadi seorang gadis muda dengan pakaian putih. Itu adalah Ayla. Aku tidak bisa lagi bersembunyi, Laras, kata Ayla dengan suara penuh keteguhan. Mereka akan datang. Aku tahu ini takdirku untuk menghadapi mereka. Ayla, tolong jangan lakukan ini, kata Laras, hampir menangis. Mereka tidak akan mengerti siapa dirimu. Mereka hanya melihatmu sebagai ancaman. Ayla tersenyum lemah. Itu bukan masalah mereka memahami atau tidak, Laras. Tugas utamaku adalah menjaga hutan ini. Aku sudah melakukannya sejak lama, bahkan sebelum manusia menghuni desa ini. Laras menggenggam tangan Ayla. Tapi kau tidak harus sendirian. Biarkan aku membantumu. Ayla menatap Laras dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Kau sudah membantuku dengan caramu sendiri. Tapi pertempuran ini adalah milikku. Laras merasa tak berdaya. Ia tahu Ayla benar, tetapi ia tidak ingin kehilangan teman yang begitu berharga. Sementara itu, di sisi lain hutan, para pemburu kembali berkumpul. Kali ini mereka lebih siap, membawa senjata api dan perangkap yang lebih besar. Dipimpin oleh Pak Arya, mereka bergerak dengan hati-hati menuju wilayah Harimau Putih. Pak Wijaya mencoba menghentikan mereka sekali lagi. Hutan ini memiliki cara sendiri untuk melindungi dirinya. Jangan melawan sesuatu yang lebih besar dari kita, katanya. Namun, Pak Arya tidak mendengarkan. Jika kita tidak melakukannya sekarang, harimau itu akan terus menjadi ancaman. Kelompok itu mulai menyebar, mengikuti jejak yang mereka yakini milik Harimau Putih. Mereka tidak menyadari bahwa hutan itu hidup, mengamati setiap langkah mereka. Para pemburu akhirnya tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu, Ayla berdiri dalam wujud manusianya. Ia tampak tenang, tetapi auranya memancarkan kekuatan besar. Pak Arya terkejut melihat seorang gadis muda berdiri di sana. "Siapa kau?" tanyanya. "Aku adalah penjaga hutan ini," jawab Ayla dengan suara yang tegas. "Aku memintamu untuk pergi. Hutan ini bukan milikmu." Pak Arya mengerutkan kening. "Jadi kau yang selama ini menyamar sebagai Harimau Putih?" Ayla tidak menjawab, tetapi tatapannya cukup untuk memberi Pak Arya jawaban. Salah satu pemburu mengangkat senjatanya, tetapi sebelum ia bisa menarik pelatuknya, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan akar-akar pohon di sekitarnya mulai bergerak, melilit kaki para pemburu. Mereka panik, mencoba melawan, tetapi akar-akar itu terlalu kuat. Di saat yang sama, Laras tiba di tempat itu. Ia melihat apa yang terjadi dan berlari ke tengah-tengah konflik. "Berhenti!" teriaknya. "Semua ini tidak perlu terjadi." Pak Arya menatap putrinya dengan marah. "Laras, apa yang kau lakukan di sini? Pergilah." "Tidak, Ayah. Ayla tidak bersalah. Ia hanya melindungi hutan ini. Kitalah yang salah karena melanggar wilayahnya," kata Laras dengan penuh keberanian. Pak Arya tampak ragu sejenak, tetapi kemarahannya terhadap Harimau Putih menguasai pikirannya. "Laras, ini bukan urusanmu. Ini adalah urusanku, Ayah. Hutan ini adalah bagian dari hidup kita. Jika kita menghancurkannya, kita juga menghancurkan diri kita sendiri," jawab Laras dengan suara bergetar. Melihat situasi semakin memanas, Ayla memutuskan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia mengangkat tangannya, dan seketika angin berubah menjadi badai kecil. Pohon-pohon bergoyang, dan tanah di bawah kaki para pemburu bergetar. Para pemburu, termasuk Pak Arya,
terjatuh ke tanah. Mereka mulai merasa takut. "Apa kau ingin membunuh kami?" teriak salah satu pemburu. Ayla menjawab dengan suara lantang, "Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Tapi kalian harus tahu bahwa hutan ini bukan milik kalian untuk dirusak." Dalam sekejap, Ayla berubah kembali menjadi harimau putih. Ia mengaum dengan suara yang menggema, membuat seluruh hutan terasa hidup. Para pemburu gemetar ketakutan, tetapi mereka tidak bisa bergerak karena akar-akar pohon masih melilit kaki mereka. Pak Arya, yang masih terbaring di tanah, mulai menyadari sesuatu. Ia mengingat kembali momen ketika ia pertama kali bertemu harimau putih. Saat itu, harimau itu bisa saja membunuhnya, tetapi tidak melakukannya. Ia hanya terluka karena melanggar wilayah hutan. "Apa kau hanya ingin melindungi hutan ini?" tanya Pak Arya dengan suara pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Harimau putih itu, yang adalah Ayla, menatapnya dengan mata yang penuh kedamaian. Ia tidak menjawab, tetapi pandangannya cukup untuk memberi Pak Arya pemahaman yang selama ini ia abaikan. Pak Arya akhirnya menyerah. Ia menurunkan senjatanya dan memberi isyarat kepada para pemburu lain untuk melakukan hal yang sama. "Kita sudah cukup. Kita harus pergi," katanya. Ayla perlahan kembali ke wujud manusianya. Ia mendekati Laras dan berkata, "Kau berhasil, Laras. Kau menunjukkan bahwa manusia masih memiliki hati yang peduli pada alam." Laras tersenyum lega, tetapi ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Ia menatap ayahnya, berharap bahwa ini adalah awal dari perubahan. "Ayah, kita harus mulai belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan melawannya." Pak Arya tidak menjawab, tetapi ia mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Laras benar. Para pemburu pun meninggalkan hutan, membawa pelajaran berharga tentang arti keseimbangan dan penghormatan terhadap alam. Ketika para pemburu mulai mundur, Ayla menatap mereka dengan tatapan tajam. Ia tahu bahwa meskipun mereka pergi sekarang, ancaman terhadap hutan tidak akan sepenuhnya hilang. "Manusia selalu kembali," gumam Ayla dengan suara penuh kesedihan, lebih kepada dirinya sendiri. Laras, yang mendengar kata-kata itu, menggenggam tangan Ayla. "Kita bisa mengubah itu. Aku akan memastikan desa kita belajar untuk menghormati hutan ini." Ayla tersenyum samar. "Kau memiliki hati yang besar, Laras. Tapi perubahan membutuhkan waktu, dan aku tidak tahu apakah aku memiliki cukup waktu untuk melihatnya." Pak Wijaya, yang mengikuti para pemburu dengan diam-diam, akhirnya melangkah ke depan. "Ayla," katanya dengan suara penuh rasa hormat, "aku tahu siapa kau sebenarnya. Aku tahu kau adalah roh penjaga hutan ini." Semua mata tertuju padanya. Para pemburu terkejut mendengar pengakuan itu, tetapi Pak Wijaya melanjutkan, "Kami, para tetua desa, sudah lama mendengar cerita tentang harimau putih yang melindungi hutan ini. Tapi kami memilih diam karena takut mengganggu keseimbangan." Pak Arya menatap Pak Wijaya dengan bingung. "Jika kau tahu, kenapa tidak memberitahu kami sejak awal?" "Karena aku percaya bahwa hutan ini akan melindungi dirinya sendiri. Tapi aku salah. Aku seharusnya lebih banyak berbicara dan mendidik warga tentang pentingnya menjaga keseimbangan ini," jawab Pak Wijaya. Ayla memandang Pak Wijaya dengan mata yang tajam, tetapi ada kelembutan di sana. "Manusia sudah terlalu lama mengabaikan alam. Tapi kalian masih memiliki kesempatan untuk berubah," katanya. "Aku tidak akan ada di sini selamanya. Kalian harus belajar untuk menjaga apa yang kalian miliki." Laras menatap Ayla dengan bingung. "Apa maksudmu? Kau tidak akan ada di sini selamanya." Ayla menunduk. "Tugas seorang penjaga tidak abadi. Suatu hari, aku akan kembali ke asal-usulku. Ketika hari itu tiba, hutan ini akan sepenuhnya berada di tangan manusia." Pak Arya dan para pemburu merasa berat mendengar kata-kata itu. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah menyia-nyiakan waktu yang seharusnya digunakan untuk menjaga harmoni dengan alam. Pak Arya akhirnya maju ke depan. Dengan suara berat, ia berkata, "Aku salah. Aku membiarkan dendam dan ketakutanku menguasai pikiranku. Ayla, aku berjanji akan mulai mengajarkan warga desa untuk menghormati hutan ini." Ayla menatapnya, mencoba membaca ketulusan di matanya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku akan mempercayaimu. Tapi ingat, janji ini bukan hanya untukku,
melainkan untuk masa depan. Para pemburu mulai menurunkan senjata mereka sepenuhnya. Salah satu dari mereka berkata, "Kami juga akan membantu, Pak Arya. Desa ini sudah terlalu lama mengandalkan hutan tanpa memberikan apapun kembali." Angin lembut tiba-tiba berhembus, membawa aroma bunga melati yang begitu menenangkan. Hutan yang sebelumnya terasa penuh ketegangan kini tampak lebih damai. Daun-daun bergoyang perlahan seolah berbisik, menyetujui janji yang baru saja dibuat. Laras tersenyum, merasa bahwa hutan telah menerima perubahan kecil ini. Ia menatap Ayla, yang kini tampak lebih tenang. "Kau berhasil," kata Laras. "Bukan aku," jawab Ayla. "Kau yang membawa harapan ini, Laras. Hutan akan selamat jika lebih banyak orang sepertimu." Saat situasi mulai tenang, Ayla berjalan ke arah Laras dan menggenggam tangannya. "Aku akan menghilang untuk sementara. Aku perlu memulihkan kekuatanku. Tapi ingat, Laras, aku selalu ada di sekitar hutan ini." Laras merasa sedih mendengar itu. "Kapan kau akan kembali?" Ayla tersenyum lembut. "Ketika hutan benar-benar membutuhkan aku. Tapi aku percaya, kau akan menjaga tempat ini selama aku pergi." Dengan perlahan, Ayla melangkah mundur. Tubuhnya berubah menjadi kabut putih yang perlahan-lahan menghilang di antara pepohonan. Laras menatap tempat Ayla berdiri terakhir kali, merasakan campuran rasa kehilangan dan tanggung jawab yang besar. Pak Arya, Pak Wijaya, dan para pemburu mulai berjalan kembali ke desa. Kali ini, mereka tidak berbicara, tetapi setiap langkah mereka dipenuhi dengan pemikiran mendalam tentang apa yang baru saja terjadi. Sesampainya di desa, Pak Arya mengumpulkan semua warga. Ia berdiri di tengah alun-alun dan mulai berbicara. "Kita telah melakukan kesalahan besar terhadap hutan ini. Mulai sekarang, kita akan belajar untuk hidup berdampingan dengan alam. Kita akan menjaga apa yang telah memberi kita kehidupan selama ini." Warga desa awalnya terkejut, tetapi mereka melihat perubahan nyata di wajah Pak Arya. Laras berdiri di samping ayahnya, memberikan dukungan penuh. Di malam harinya, Laras kembali ke mata air tempat ia sering bertemu Ayla. Tempat itu kini terasa lebih sunyi, tetapi masih memancarkan kehangatan. Ia menatap pantulan bulan di air dan berbisik, "Aku berjanji akan menjaga hutan ini, Ayla. Aku tidak akan mengecewakanmu." Angin sejuk berhembus, membawa aroma melati yang begitu khas. Laras tersenyum, merasa bahwa Ayla mendengar janjinya. Pagi setelah malam yang penuh peristiwa itu, suasana di desa terlihat berbeda. Biasanya, warga akan berbondong-bondong ke hutan untuk berburu atau mengambil kayu. Namun, kali ini, tidak ada seorang pun yang melangkah ke arah hutan. Laras melihat ini sebagai tanda awal perubahan yang diinginkan Ayla. Pak Arya, yang biasanya menjadi salah satu pemimpin yang mendorong eksploitasi hutan, kini mulai mengambil langkah sebaliknya. Ia memanggil para tetua desa dan beberapa pemuda untuk berkumpul di balai desa. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kita harus menyusun rencana untuk melindungi hutan. Kita telah terlalu lama bergantung pada alam tanpa memberikan timbal balik. Mulai sekarang, kita harus berubah." Pak Wijaya, yang dikenal sebagai salah satu tetua bijak, menyambut usulan itu dengan penuh semangat. "Aku setuju. Kita perlu membuat batas-batas baru yang tidak boleh dilanggar, melibatkan warga dalam menjaga lingkungan, dan memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya hutan ini." Para pemuda desa, yang awalnya mengikuti langkah-langkah orang tua mereka, kini terlihat antusias dengan gagasan baru tersebut. Mereka mulai berbicara tentang membangun program reboisasi, mengurangi penggunaan kayu hutan, dan mencari sumber daya alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Laras tidak tinggal diam. Ia merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan janji kepada Ayla tidak hanya menjadi angan-angan. Ia mulai mengumpulkan anak-anak muda di desa untuk memulai gerakan peduli lingkungan. Mereka membersihkan mata air dari sampah, menanam bibit pohon di area yang sebelumnya ditebang, dan mendirikan papan-papan peringatan di sepanjang batas hutan untuk mengingatkan warga agar tidak merusaknya. Suatu hari, Laras berdiri di tepi mata air tempat ia sering bertemu Ayla. Ia menatap bayangan dirinya di air yang jernih, lalu berbisik, "Aku harap kau melihat ini, Ayla. Aku harap kau bangga." Angin lembut yang berhembus tiba-tiba terasa seperti jawaban. Laras tersenyum,
merasakan kehadiran Ayla meski ia tidak lagi berada di sisinya secara langsung. Suatu malam, Laras bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah hutan yang terlihat lebih subur dan indah dari sebelumnya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan suara burung-burung memenuhi udara. Di tengah hutan itu, ia melihat sosok Ayla, berdiri dengan senyum hangat. "Apa yang kau lihat sekarang adalah masa depan yang bisa kau wujudkan," kata Ayla dalam mimpi itu. "Tapi ingat, semua ini membutuhkan usaha dan kerja keras. Jangan biarkan janji ini terlupakan." Laras terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersemangat, tetapi juga terbebani oleh tanggung jawab besar. Namun, ia tahu bahwa mimpi itu adalah pesan dari Ayla, dan ia bertekad untuk tidak mengecewakannya. Perubahan tidak hanya terjadi pada Laras dan keluarganya. Warga desa perlahan mulai memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mereka mulai mengganti cara hidup mereka yang merusak hutan dengan metode yang lebih ramah lingkungan. Pak Wijaya memimpin sebuah pertemuan besar di alun-alun desa. Ia berbicara kepada semua warga tentang cerita Harimau Putih dan Ayla, penjaga hutan yang telah melindungi mereka selama ini. "Hutan ini adalah rumah kita. Jika kita tidak menjaganya, kita juga akan kehilangan tempat tinggal kita," katanya. Cerita tentang Ayla menyebar ke seluruh desa, dan lambat laun, ia menjadi simbol perlindungan dan harapan. Warga mulai merasa bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melanjutkan pekerjaan Ayla, meskipun ia tidak lagi hadir secara fisik. Warga desa memulai berbagai program untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Mereka menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang, membuat sistem pengairan yang lebih efisien untuk pertanian, dan bahkan membangun zona konservasi di dalam hutan untuk melindungi satwa liar. Pak Arya, yang dulunya dikenal sebagai pemburu ulung, kini menjadi salah satu pendukung utama gerakan ini. Ia sering terlihat berjalan di hutan, bukan untuk berburu, tetapi untuk memastikan tidak ada yang melanggar aturan baru tentang perlindungan hutan. "Kadang-kadang, aku masih bisa merasakan tatapan harimau putih itu," katanya kepada Laras suatu hari. "Bukan tatapan marah, tapi tatapan yang mengingatkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan kita." Untuk menghormati Ayla, warga desa membangun sebuah altar kecil di dekat mata air tempat ia sering terlihat. Altar itu sederhana, terbuat dari kayu yang diukir dengan gambar harimau putih. Warga sering datang ke sana untuk berdoa, atau sekadar mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Ayla. Laras sering menghabiskan waktu di altar itu, terutama ketika ia merasa rindu pada Ayla. "Kau mungkin tidak ada di sini secara fisik, tetapi aku merasa bahwa kau selalu mengawasi kami," katanya suatu hari sambil menatap patung harimau putih itu. Angin sejuk kembali berhembus, membawa aroma melati yang khas. Laras tahu bahwa itu adalah tanda bahwa Ayla masih ada di sekitar mereka, menjaga hutan dengan caranya sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan desa itu berubah menjadi tempat yang jauh lebih baik. Hutan yang dulunya terlihat gundul kini kembali hijau, dan sungai-sungai yang hampir kering mulai mengalir dengan deras. Satwa-satwa liar yang sempat menghilang perlahan kembali ke habitat mereka. Warga desa merasa bangga dengan perubahan ini. Mereka mulai melihat hutan bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai bagian penting dari hidup mereka yang harus dijaga. Laras, yang kini tumbuh menjadi seorang wanita dewasa, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. "Ini adalah awal baru untuk kita semua," katanya kepada sekelompok anak muda yang sedang menanam pohon di tepi hutan. Pada akhirnya, cerita tentang Ayla dan harimau putihnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak tumbuh dengan cerita itu, belajar untuk menghormati alam sejak dini. Laras, yang kini menjadi pemimpin desa, memastikan bahwa nilai-nilai itu tetap hidup. Ia mendirikan sekolah lingkungan untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Di malam hari, Laras sering berdiri di tepi mata air, menatap hutan yang begitu tenang dan damai. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia merasa yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. "Ayla, tugas kita belum selesai. Tapi aku percaya, masa depan akan lebih baik," bisiknya kepada bayangan bulan di air. Angin kembali berhembus, seolah menjawab janjinya. "Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya."